Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang tantangan bisnis online di tahun 2023. Jadi dari awal tahun ya, mulai tahun 2023 itu ya Sirtiman sih ngerasa tantangannya ini di zaman sekarang ya, dibanding era 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Di zaman sekarang nih orang itu pengennya serba serba gampang, serba mudah gitu. Dan ya apalagi sekarang dimanjakan dengan platform seperti TikTok atau IG, di mana di situ ya mereka tinggal, ya kalau mau buat konten tinggal pencet plus record dan publish ya seperti itu. Dan kalau mau cari konten juga tinggal scroll aja sampai di mana yang dia suka gitu. Nah, di situ kayak model kayak TikTok, IG itu kita dimanjakan dengan konten-konten instan yang pendek ya. Mau cari info apa aja, mau cari info barang, mau beli mau tutorial apa aja, itu bisa istilahnya dibikin konten yang singkat gitu, 15 detik ya. Di situ ya jadi orang-orang yang terbiasa dengan pengennya cepet-cepet, pengennya buru-buru. Nah, di sini Sirtiman ini ya istilahnya mengalami kendala ya. Karena dalam bisnis online, apalagi bisnis umumnya deh gitu. Ya orang itu ya pertama dia harus belajar dan harus benar-benar paham gitu. Namanya bisnis harus pintar manajemen, apalagi dulu zamannya Sirtiman kuliah di manajemen itu nggak ada bukunya yang tipis-tipis, istilahnya semua harus dilahap, semua harus paham, bukunya tebal-tebal. Manajemen itu perencanaan, terus ya tahap-tahapnya lah sampai umpan balik seperti itu. Nah, di situ semua harus dipahami, kayak umpan balik aja kan ya, bagus atau enggak, yang ini bagus atau enggak. Nah, yang bagusnya bagaimana, yang enggaknya majunya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini ya Sirtiman tipikal orang yang tetap ya cara lama gitu, biar orang itu menghargai perjuangan, menghargai apa ya istilahnya, ya informasi atau yang dibilangnya ilmu yang ya jangan sampai kelewat ya, ilmunya tuh jangan sampai, ya harus benar-benar dipahami, harus benar-benar meresap begitu. Kalau kelewat ya ya ikut-ikutan yang bikin konten buru-buru ya itu ya, ya sayang gitu loh hidup. Ya generasi sekarang tuh kalau banyak yang seperti itu tuh sayang. Makanya kalau ada orang yang ya setuju atau ngikutin ajaran yang belajar yang dari ya yang sabar seperti itu, ya Setiman salut ya, angkat jempol deh gitu. Ya di sini emang Setiman berusaha agar ya zaman anak-anak zaman sekarang atau rekan-rekan yang ya dicari cuan di tahun 2023 ini agar mulai ya menghargai, memahami tentang perjuangan atau belajar mencari ilmu gitu. Di sini bukan cuma ngelihat hasilnya aja, ngelihat hasil yang instan doang, tapi kita juga harus belajar. Ya kayak contohnya ada yang nonton video di channel ini bilang, aduh ribet amat, aduh ya gimana gimana, akhirnya apa ya, kalau mereka mau mah udah ketahuan. Mau yang simple, bikin aja konten TikTok 15 detik, yang nonton di TikTok sana tuh pada simple. Cuma kan di sini
yang didapat itu nanti mentalnya beda gitu. Sirtiman sendiri udah ngalamin, udah bandingin deh gitu tentang mental pebisnis online. Jangankan yang sekarang, yang dulu aja mentalnya tuh banyak yang masih tipis, yang masih takutan ya, seperti itulah gitu, dibanding apalagi zaman sekarang yang benar-benar lebay, apalah ketemu masalah sedikit langsung nangis ya, seperti itu. Gimana mau gagal dan bangkit, bangun untuk ya, untuk terus survive ya, untuk dicari cuan dunia digital marketing bisnis online ini gitu. Kalau mentalnya masih seperti itu. Nah, di sini ya, ya emang kalau dari channelnya sih ya emang bener-bener apa ya, bener-bener nggak nggak bisa, nggak, algoritma juga nggak bakal bisa gitu. Algoritma kayak TikTok atau YouTube itu nggak bakal bisa. Yang mereka cari terutama kayak di YouTube itu konten-konten yang receh, itu yang diandalin, diekspos gitu. Sebenarnya konten-konten yang benar-benar ya dari pengalaman pribadi ini malah malah nggak direkomendasiin gitu ya, contohnya di channel inilah gitu. Cuma ya sekarang sepertinya algoritma mulai paham gitu, kalau bisnis online itu apalagi zamannya AI ya, kalau semua informasi itu bisa didapat deh gitu. Cuma yang membedakan itu, yang mahalnya itu ya yang berdasarkan pengalaman pribadi. Nggak cuma dapat info cara bikin website begini-begini, cara bikin ini begini-begini. Ya, cara bikinnya kalau cuma baca tulisan ya mudah gitu. Cuma kalau ada orang yang benar-benar ngelakuin, benar-benar ya, ya pokoknya berjuang ya dari awal sampai akhir, biar tengah-tengahnya tuh mereka bisa ngerasain seperti itu gitu. Nah, disinilah sebenarnya hal yang mau diangkat Sirtiman. Ya meskipun ya seperti dilihat lah, Sirtiman udah upload 1000 video ya. Dan ternyata yang menyedihkan ini ya, sampai saat ini ya belum bisa monet gitu. Karena kalau orang-orang zaman sekarang itu emang nggak suka konten yang panjang-panjang, lama-lama. Mereka suka yang 5 menit, 10 menit, ngajarin ini, ngajarin itu, metode ini, metode itu. Besoknya keluar lagi metode baru yang lagi tren, metode baru lagi tren. Ujung-ujungnya mereka cuma ya jagoan metode aja gitu. Cuma untuk nuntasin dari awal sampai akhirnya, sampai benar-benar bukan cuma hasil ya, cuma benar-benar ya dia ngapain aja di tengah-tengah, ngapain aja di tengah-tengah tuh, kreativitasnya ngapain aja, itu nggak ada gitu. Jadi ya channel apa di YouTube kontennya itu sekarang ya tentang metode-metode aja, cara ini, cara itu, cara ini, cara itu. Ini kita di sini Sirtiman nih membicarakan cari cuan online ya, artinya benar-benar online itu dijadiin kita bisa cari nafkah gitu. Dan sekarang kalau nafkahnya cuma dapat istilahnya receh doang, entah itu dari monet atau dari ya kontennya juga receh-receh gitu, juga ya gimana gitu loh ya. Ini bangsa ini mau dibawa kemana gitu. Emang harus ada orang yang apa ya, yang kembali ya apa sih, mengambil ilmu yang istilahnya kala lampau, cuma harus dipaduin sama yang sekarang lagi tren. Makanya sebenarnya channel ini dibuat untuk itu. Tetap ada grafik-grafik yang ini, tetap ada editan-editan, cuma tetap ilmunya tuh harus benar-benar ya, harus benar-benar komplit gitu. Jangan cuma sepenggal, apalagi yang cuma 5 menit terus cari duit online, terus 5 menit doang ngerjainnya ya, gitu gimana cara gitu. Jangan di prakteknya dulu ya, Sirtiman cari duit itu dari ya kadang sampai begadang, kadang sampai ya seperti itulah, kenyataannya seperti itu, ngelayanin pembeli, ngechat
cek. Terus ya harus kalau misalnya bisnisnya berupa e-commerce ya harus ngurusin pengiriman dan yang lain. Nah, kalau bisnisnya berupa digital marketing ya harus yang ngurusin link download dan lain-lain, ngurusin ya seperti itulah gitu. Ada yang harus dipahami, dipelajari. Kalau cuma bisnis online terus 5 menit mau mau apa sih bisa menghidupi keluarga itu ya itu gimana caranya? Itu kan sebenarnya cuma ya lapisan apa sih topping di ujung-ujungnya doang. Kalau misalnya es krim atau apa dikasih seperti itulah biar enak. Cuma yang namanya es krim yang enak yang kita harus sampai bawah benar-benar harus paham gitu loh. Yang cuma ujung-ujungnya doang. Di sini ya emang kalau untuk paham semua orang tuh harus belajar, dan namanya belajar tuh orang paling udah lelah deh dengan kehidupan sehari-hari, entah itu ya gimana caranya mereka udah lelah. Cuma di sini kan di bisnis online ini ada tujuan yang dicapai gitu. Dan namanya bisnis online atau dapat duit dari internet itu yang merupakan apa ya, sebenarnya daya ungkit yang lebih mudah dibanding kalau bisnis offline yang harus ngurusin modal, harus ngurusin kalau ya misalnya staff, karyawan atau segala macam. Kalau di online kita bisa dilakuin sendiri, bisa pakai software, bisa di outsource, bisa segala macam ya seperti itulah gitu. Nah, sampai di sini ya silahkan ya kalau ada yang mau ditanya ya tentang kendala bisnis online. Kenapa sih masih belum pada mulai? Kenapa tabu membicarakan bisnis online tuh kayak tabu gitu. Padahal kan ini cari nafkah yang halal gitu. Banyak sih di grup-grup bisnis online sirtiman kayak di grup WA ini orang pada CCTV nggak mau apa ya share pengalamannya, share apa gitu, share namanya. Setiap usaha pasti ada kendala. Di sini kan yang nge-share juga mungkin ya dapat info, dapat ya gimana caranya untuk yang mengurangi kendala seperti itulah, dapat solusi baru istilahnya. Nah, untuk sekarang tuh kayaknya ya masih pada takut, malu, ya nggak tahu lah. Ya nggak tahu, jadinya kita nggak tahu mereka tuh emang udah pada pintar atau nggak mau sharing, udah pada pintar nggak mau nanya, atau udah pada ya pak, atau malah nggak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa gitu. Taunya cuma ya cari duit yang gampang-gampang aja deh, kayak ojek online, kayak jualan ya buka buka toko di pinggir jalan seperti itu kayak gitu. Ya di sini namanya bisnis online, udah gabung di room bisnis online ya harus menginjek gitu ya, harus menginjek usaha mereka yang sekarang dengan online gitu aja. Dan ya ini sebenarnya dengan bisnis online ini udah banyak membantu ya, udah banyak yang sukses. Cuma masih aja ada orang yang skeptis, masih ada orang yang curiga, masih ada yang masih apa sih bisnis online ini kayak apa sih? Kayak kayak apa ya, kayak bohong-bohongan seperti itulah, seperti itu dugaannya. Jadi ya mulai dari sekarang ya guys, tentang bisnis online tuh kalau bisa kita benar-benar belajar, benar-benar ngerasain proses perjuangan, terus di share gitu. Kalau nggak di share ya ngapain juga gitu. Nggak guna kita jadi orang kalau nggak di share. Ya emang hak-hak kita, cuma kan kalau kita ngerasain perjuangan, proses, dan orang lain juga akhirnya paham, oh ternyata bisnis online tuh nggak cuma tipu-tipu, nggak cuma invest duit terus dapat hasil, nggak cuma ya seperti itu. Nah itu sebenarnya jadi suatu apa ya, bisa jadi teladan lah buat sesama. Itu sebenarnya yang dibutuhkan bangsa kita ini, teladan yang baik, bukan cuma
ya hasil yang instan seperti itu kita nggak butuh gitu. Gimana mau caranya kalau hasil instan, gimana mau paham kalau prosesnya nggak ada seperti itu. Oke, jadi itu aja yang mau disampaikan ya, curhatan bisnis online tahun 2023. Jempolnya guys, silahkan di tap deh ya, jempolnya dipencet juga, subscribe, klik share link, tanda lonceng semua pokoknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.